Sekarang kita sudah berada di lokasi longsor akibat dari getaran gempa yang menggoncang Kabupaten Pasaman, yaitu tepatnya di Nagari Malampah tanggal 25 Februari hari Jumat yang lalu. Nah, ini ada sekitar 40 hektar ada ini tumpukan material-material yang dibawa dari reruntuhan puncak Gunung Pasaman atau Gunung Talamau seperti yang di atas itu. Nah, itu puncak Gunung Talamau, tetapi karena di sini agak sedikit ada awan, maka tertutup awan. Kita sudah berada di hampir di puncak ini. Nah, ini kita berada di tengah-tengah posisi material longsor. Nah, itu dari jauh itu nampak sekali. Nah, itu dari jauh itu hamparan material bekas longsor. Nah, diperkirakan banyak sawah-sawah atau kebun, bahkan ada warga yang hilang. Kita tidak tahu apakah berada tertimbun di tempat ini. Kalau kita lihat ya, di sini membentuk sebuah sungai. Ada beberapa sungai terbentuk akibat dari longsoran puncak Gunung Pasaman akibat dari getaran gempa tanggal 25 Februari yang lalu. Nah, hari kemarin di sini sangat ramai para pengunjung yang ingin melihat kondisi akibat dari longsor di Nagari Malampah. Ini merupakan perjalanan terakhir, puncak terakhir. Ini tidak ada rumah warga di sini. Yang ada hanya satu pondok, yaitu pondok persawahan masyarakat di sini. Nah, ini juga salah satu sisi dari bekas longsoran puncak Gunung Pasaman, ya, ini berada di daerah Guguang, Malampah. Nah, saya sekarang berada di puncak tumpukan material-material bekas longsoran. Nah, itu longsorannya kesannya itu kalau dibandingkan dengan luas gunung tidak terlalu banyak longsorannya. Tetapi kalau kita lihat di sini itu hamparnya sangat luas. Ini ada puluhan hektar bekas longsor di sini. Nah, hari kemarin di sini sangat ramai. Nah, kalau kita lihat dari ujung itu, disitulah kita biasanya melihat ada Gunung Pasaman ke arah sana. Ternyata kita sudah berada hampir di puncak itu, puncak Gunung Pasaman atau Gunung Talamau. Nah, di hari-hari biasa di sebelah bukit kecil itu berjalan sedikit ada air terjun yang belum terjamah banyak oleh masyarakat. Tetapi kadang-kadang di hari-hari tertentu banyak masyarakat berkunjung ke air terjun di sana. Nah, berkemungkinan besar dalam waktu dekat pemerintahan akan mencoba mengelola air terjun alami itu, dan ini juga akan bisa menjadi objek wisata di sini. Nah, kita tidak tahu apakah di sini memang aliran air yang sebenarnya, tetapi sekarang sudah terbentuk aliran air di sini, dan juga di sebelah sana ada aliran air akibat dari runtuhan Gunung Pasaman itu. Nah, itu ada celah, ada dua celah, itu ada dua runtuhan pertama, runtuhan kedua. Nah, itu kalau kita lihat dari jauh, kalau ada air hujan, air bah,
Kalau kita lihat dari bawah itu kesannya seperti putih saja, itu bercabang-cabang ke bawah. Itu terlihat jelas dari jauh dari sana itu. Nah, itu sampai jauh itu adalah hamparan longsor. Jadi kalau Anda lihat di video-video sebelumnya ada tembakan air yang melonjak menakutkan warga. Nah, disinilah tempatnya, lokasinya ini. Jadi ada air mengalir kencang menembak sampai ke sini. Nah, oke pemirsa, sekarang saya meliput di sini. Tadi di tempat perberhentian kita dari ini namanya ini namanya daerahnya Guguang Tinggi. Ini namanya daerahnya Guguang Tinggi, Nagari Malampah, Kecamatan Tigonagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Nah, jadi saya memang berada di kecamatan ini, tetapi nagari yang berbeda. Ada 3 nagari namanya di sini, Nagari Malampah, Ladang Panjang, Binjai. Saya berdomisili di Nagari Ladang Panjang, nagari yang berada di pertengahan. Nah, ini paling ujung ini nagarinya. Nah, tadi kami sudah bergerak sekitar 20 menit sudah sampai di Malampah, Pasar Malampah. Dan kemudian jauh juga masuk ke dalam tempat pemberhentian sepeda motor tadi. Kemudian berjalan lagi sekitar 15 menit baru sampai ke tempat ini. Ini anginnya kencang sekali, tiupan angin di sini. Nah, di sini juga bisa kami laporkan dimungkinkan banyak sawah, banyak kebun ladang jagung di sini yang tertimbun. Di situ kalau kita lihat masih ada pondok-pondok rumah, pondok sawah, pondok kebun jagung warga di situ. Banyak sekali. Nah, kita tidak tahu ya apakah banyak ternak di sini, apakah ya kita bukan menerka, entah ada warga yang tertimbun di sini, kita tidak tahu. Tetapi diperkirakan kalau kita lihat di media ada 5 orang meninggal dan 5 orang dinyatakan masih hilang. Nah, itu puncak Gunung Talamau atau Gunung Pasaman yang pernah kita lihat dari jauh. Nah, inilah dia. Nah, kalau radiusnya paling-paling tidak sampai 1 kilo, tidak sampai di sini. Cuman kalau lihat medannya memang jauh kita ke sana, memang lama kita di sini. Tuh, ada merah itu. Merah itu adalah bekas longsoran. Nah, saya di sini sudah berada di hari keempat, 25 hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Saya sekarang berada di hari keempat setelah terjadinya gempa di hari Jumat, tanggal 25 Februari 2020 yang lalu. Nah, di sini ada aliran sungai, material-material batu, yaitu bekas runtuhan. Kita tidak tahu apakah ini memang sebelumnya memang aliran sungai juga, tapi yang jelas ini terbentuk bekas dari longsoran Gunung Pasaman ini. Satu hari yang lalu, 2 hari yang lalu ini sangat ramai dikunjungi oleh warga dan juga para awak-awak media dari berbagai media di sini. Dan bagi yang berada di luar Sumatera Barat,
kalau Anda pergi ke Kota Padang, dari Kota Padang menuju pemberhentian mobil yang pertama di sini sekitar 3 jam sampai kita di Padang Sawah namanya. Kemudian dari Padang Sawah ke Nagari Malampah itu sekitar 20 menit. Sampai pula kita ke Pasar Malampah. Kemudian dari Pasar Malampah ini namanya Gugong Ateh, Gugong Atas bahasa Indonesianya. Itu sekitar 15 menit, 20 menit juga karena medannya. Kemudian dari tempat pemberhentian sepeda motor tadi kita juga harus berjalan kaki ke sini sekitar 15 menit pula. Jadi silakan Anda, kita tidak meliput penderitaan warga di sini, tetapi ini perlu kita ketahui supaya kita sadar dan kita berdoa kepada saudara-saudara kita yang terdampak, dan juga kita perlu berhati-hati untuk ke depannya. Oke, saya Asrizal. Saya juga berasal dari Kecamatan Tigonagari ini, di kecamatan ini juga, tetapi nagari yang berbeda. Oke, untuk sementara demikian liputan saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.